Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Akan tetapi di akhir zaman ini banyak kita keliling manusia yang penuh dengan kemunafikan. Malah kita berlindung kepada Allah agar terhindar dari manusia munafik yang dapat memecah belah umat, yang menyalahkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat berantakan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena salawat yang kita sampaikan merupakan menghubungkan kita kepada Rasulullah yang menyampaikan suatu hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terpancarlah nur ala nurin di dalam hati kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Arti fitnah ini adalah zaman manusia yang membuat kerusakan, yang membuat kehancuran, yang saling memfitnah satu sama lain. Untuk itu, marilah kita renungkan apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Di zaman ini, jamaah yang dirahmati Allah, baik di dalam masjid, apalagi di luar masjid, kita hidup berdampingan, beramal ibadah dengan manusia yang hatinya penuh dengan kemunafikan. Yang apabila dia melihat adalah kalaupun dia menuntut ilmu, dirinya merasa kenal, dia merasa dirinya paling alim dan paling mengetahui. Zaman ini orang bodoh menggurui para ulama. Orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Para pendusta lebih dipercaya daripada orang-orang dulu yang patuh dan taat kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayahanda rahimahullah Ali Hasan Basri berkata, musibah yang terbesar dalam kehidupan ini adalah orang-orang yang telah tertutup pintu hati, yang tiada mau mengerjakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim
Karena orang-orang tersebut telah dikunci hati. Wa ala sam'ihim, pendengaran, wa ala absarihim, penglihatannya. Risalatu wa lahum adzabun adzim, dan kelak bagi mereka azab yang pedih. Silih berganti para hakim dan baik, para ulama menyampaikan kalam Allah karena upaya mata hati mereka, kotornya hati relung-relung jiwa mereka, sehingga tidak dapat mengambil suatu pelajaran, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Silih bergantian hadiah juga tiada menjadi iktibar bagi manusia pada masa ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat secara histori, dulu iblis laknatullah, makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia dimulai Allah, dia bernama Azazil. 1000 tahun dia beribadah, beramal mengabdikan kepada Allah, dari lahir yang pertama sampai lahir yang ke-7, 7.000 tahun. Tapi hari ini berapa banyak yang beramal, tapi sudah mengompongkan diri, tidak menerima kalam Allah yang disampaikan kepada balik dan para hadis setiap Jumat. Kita datang ke masjid ini setiap Jumat bukan hanya mengundang khutbah dan khutbah, tapi di sana khutbah yang disampaikan menjadi suatu pelajaran bagi diri kita, menceritakan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Allah dalam menjalani kehidupan ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini juga peringatan bagi orang-orang yang sholat. Allah telah mengabadikan para imam sering membaca, tapi hanya tahu baca kita hari ini, tidak merenungkan kalam-kalam Allah yang dibacakan dan disampaikan, sehingga tidak memiliki kotoran di dalam hati kita. Allah telah berikan dengan firman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Tahukah kau siapakah ustaz yang agama itu? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Allah menjelaskan dari isyarat, si pendusta itu adalah orang-orang yang punya harta, tidak mau dengan dunia yatim, tidak mau bersedekah, wala ya'tu wala miskin, dan tidak membantu orang-orang miskin. Ini mengisyaratkan itulah pendusta agama. Fawailul lil musallin. Allah peringatkan akan celaka orang-orang sholat. Orang-orang sholat celaka kalau tidak terjadi sifat Muhammad di antara kita. Alladzi an sholatihi, yang lalai di dalam sholatnya.
Karena sholat yang dilakukan tidak terjadi dalam kehidupannya. Kita sering membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tapi apakah tertanam nilai-nilai kasih sayang untuk umat kita? Tapi mengapa umat pada zaman ini sedikit sekali yang tertanam nilai-nilai kasih sayang di dalam kita? Kita tidak peduli secara sama. Sebuah riwayat ketika sahabat tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah, Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, kemana si Fulan? Ketika dikunjungi ternyata dia dalam musibah. Rasul pun itu sendiri gantung untuk memberikan kepada sahabat yang tertimpa musibah dan susah kelaparan. Hadirin jamaah rahimahumullah Allah, semoga khutbah yang singkat ini menjadi perenungan bagi kita semua. Janganlah kita melaksanakan ibadah, tapi Allah tolongkan kepada orang-orang yang berdustakan di dalam agama. Karena hadirin jamaah dipanggil dalam Allah, banyak orang di dalam beribadah tiada akan menuntut ilmu dengan seorang guru, sehingga yang tercermin padanya sifat keakuan, sifat manusia yang merasa dirinya paling benar. Oleh karena itu, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tuntutlah ilmu itu dengan seorang guru agar ruhannya kita terdidik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diseroleh idis laknatullah. Semoga khutbah yang singkat ini menjadi manfaat dan iktibar, mengikis kesopanan yang ada dalam hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikrin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wal ghafurur rahim.